Sektor teknologi yang telah lama menjadi mesin pertumbuhan pasar sedang mengalami sedikit hambatan. Baik Nasdaq maupun S&P 500, indeks yang memiliki konsentrasi teknologi yang besar, telah mengalami penurunan yang cukup terasa. Penurunan ini telah memicu kekhawatiran di kalangan investor, yang mendorong mereka untuk melihat lebih dekat faktor-faktor yang mendorong perubahan ini. Memahami alasan di balik penurunan ini sangat penting untuk menavigasi lanskap pasar saat ini. Kinerja saham teknologi baru-baru ini menjadi pengingat bahwa bahkan sektor yang paling kuat pun dapat mengalami periode volatilitas. Koreksi pasar, meskipun meresahkan, adalah bagian alami dari siklus ekonomi. Mengenali sifat siklus ini sangat penting bagi investor yang ingin membuat keputusan berdasarkan informasi. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap aksi jual saham teknologi baru-baru ini. Salah satu pendorong utamanya adalah perubahan lingkungan ekonomi makro. Inflasi yang terus-menerus terjadi telah mendorong bank sentral seperti Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman menjadi lebih mahal, yang berpotensi memengaruhi lintasan pertumbuhan perusahaan teknologi yang seringkali mengandalkan pembiayaan utang untuk ekspansi. Selain itu, ledakan permintaan teknologi pasca pandemi telah menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Ketika konsumen dan bisnis menyesuaikan kebiasaan belanja mereka, pertumbuhan pesat yang dialami oleh banyak perusahaan teknologi selama pandemi mungkin sulit untuk dipertahankan. Potensi perlambatan pertumbuhan pendapatan ini telah menyebabkan beberapa investor menilai kembali valuasi perusahaan teknologi. Penurunan di sektor teknologi telah berdampak bahkan pada raksasa industri. Perusahaan-perusahaan seperti Nvidia, Apple, Microsoft, dan Alphabet, meskipun memiliki rekam jejak yang kuat, tidak kebal terhadap aksi jual. Perusahaan-perusahaan ini, yang seringkali dipandang sebagai barometer bagi industri teknologi, menghadapi tantangan dari berbagai faktor. Nvidia, produsen unit pemrosesan grafis terkemuka, telah mengalami penurunan harga saham di tengah kekhawatiran tentang perlambatan permintaan untuk komputer pribadi dan perangkat game. Apple, perusahaan paling berharga di dunia, sedang bergulat dengan gangguan rantai pasokan dan kekhawatiran tentang belanja konsumen untuk elektronik premium. Microsoft dan Alphabet, yang keduanya sangat bergantung pada komputasi awan dan iklan digital, menghadapi persaingan yang meningkat dan potensi pengawasan peraturan. Bagian 4. Latar belakang ekonomi makro, inflasi, dan suku bunga. Volatilitas pasar saat ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang ekonomi makro yang lebih luas. Inflasi yang telah mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade telah menjadi kekhawatiran yang mendesak bagi para pembuat kebijakan dan konsumen. Federal Reserve, dalam upaya untuk memerangi inflasi, telah memulai serangkaian kenaikan suku bunga yang bertujuan untuk mendinginkan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga ini, meskipun diperlukan untuk menjinakkan inflasi, dapat memiliki efek riak di seluruh pasar. Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman untuk bisnis, yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi dan perekrutan. Selain itu, kenaikan suku bunga dapat membuat investasi pendapatan tetap lebih menarik bagi investor, yang berpotensi mengalihkan modal dari ekuitas, termasuk saham teknologi. Bagian 5. Menavigasi penurunan, strategi untuk investor. Volatilitas pasar baru-baru ini menggarisbawahi pentingnya strategi investasi yang baik. Bagi investor jangka panjang, penurunan saat ini menghadirkan peluang untuk meninjau kembali portofolio mereka dan memastikan investasi mereka selaras dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko mereka. Diversifikasi. Landasan investasi yang bijaksana tetap menjadi yang terpenting. Menyebarkan investasi di berbagai kelas aset, sektor, dan wilayah geografis dapat membantu mengurangi dampak volatilitas di satu area. Selama periode ketidakpastian pasar, sangat penting untuk menghindari pengambilan keputusan impulsif berdasarkan fluktuasi pasar jangka pendek.